efeknya apa? Kalau ditolak itu tidak ada efek kayak kasus yang sudah disidangkan. Tetap perkaranya ya di kita pidana jangan sini. Jadi gini, kita kopas dulu sih. Memang biasa rata-rata orang hukum kan bilang udah kalau kan ini ada perdatanya ya pidana teguhkan. Itu rujukan kan dulu itu kan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Apabila ada perkara perdatanya pidana teguhkan. Tapi ini kan keep sekarang. Perkaranya udah di P21 sedangkan kita juga udah diuji di perdata. Tidak diterima pun tetap penerapan hukum yang diajukan ke panitia itu salah bagi saya. Ya, itu salah. Tidak diterima pun. Kalau diterima ya pasti ini kita punya poin untuk menjadi salah satu alat bukti surat. Karena bukti otentik gitu. Jadi kalau diterima ya udah. Makanya tadi kemarin bisa bilang, udah saya nggak bisa ngomong. Kenapa saya bilang nggak bisa ngomong? Saya mau batasi bicara saya karena jaksa dengan hak polisi harus terus terbuka. Karena menerima laporan polisi dari dampak suatu perbuatan perdata gitu, Bang Le. Ya benar, makanya saya setuju. Apabila itu disetujui, wan prestasinya disetujui, ini udah poin-poin penting buat Nikita untuk menghantam lawannya pada persidangan dia nanti. Itu aja sih, itu bukti dari udah pasti. Udah jaksa ini perbuatan perdata. Lama. Lebih dulu pidana nanti, karena kan perdata kan agak lama tuh. Ya kan, kecuali kita pengacara Niki, kita eksepsi, hanya dia eksepsi. Setelah eksepsi bagaimana diajukan saksi ya. Saksi begitu banyak lah. Ini memang walaupun ini saksi ahli, saksi juga dihadirkan. Bahkan ya diuji lagi tuh penerapan pasalnya. Ya 368 kan mobil dijemput dengan unsur paksaan ya kan. Saksi siapa yang bawa mobil, kemudian saksi-saksi siapa yang melihat di tempat bagaimana penjemputan uang. Apakah ada paksaan atau tidak, diberikan dengan cara bagaimana ya kan. Harus dibuktikan semua. Karena penjemputan uang kalau contoh begini, saya pergi jemput uang nih. Tapi orang yang memberikannya dengan suka-sukarela, apakah itu bisa dipidana? Tidak bisa dipidana. Iya kan? Karena orang yang kasih udah dewasa, dia paham. Contoh kalau itu transfer, bisa nggak dipidana kalau kasusnya? Tidak bisa juga, karena ada undang-undang pentransferan dana. Harus diberikan bahwa uang ini saya transfer, tapi ada unsur paksaan, pemerasan. Kan dikasih dengan sukarela itu. Kalau dikasih dengan sukarela, kita kembali juga kepada harta bergerak. Harta bergerak sekarang di siapa? Di siapa? Ya pasti kan ini kita. Maka kalau harta bergerak di kita, maka kedudukan hukumnya punya siapa? Nih kita. Gitu ceritanya. Jangan dibalik-balik. Kalau kan saya bilang, penegak hukum hari ini kan membalik hukum Indonesia. Gitu aja, Bang. Betul. Ya, makanya kenapa sidangnya P21-nya dipercepat ya? Kelihatan banget kan kriminalisasinya itu kelihatan banget. Daripada sidang wan prestasinya yang direncanakan tanggal 11 nanti gitu. Dipercepat gitu. Kalau soal P21 kan mereka harus percepat, kalau tidak harus tanggal 2 kemarin kan bebas demi hukum. Ya, dibebaskan demi hukum. Kenapa dibebaskan demi hukum? Masa tahanannya sudah selesai. Ya kan? Nah, ini kita bisa santai. Makanya saya bilang, kasus seperti apa solusinya? Ya segeralah periksa eksepsinya, sidangnya jalan supaya kita uji perkaranya di eksepsi nanti baru di situ kopas secara hukum. Gitu, Bang. Oke, jelas. Thank you, silakan. Udah Delong. Oke, Bang Blangkon, kenapa pihak Nikita Mirzani siapa ini doubling ya? Nggak ada yang doubling. Lanjut. Kenapa pihak Nikita Mirzani doubling? Tunggu dulu, turun dulu. Sinyal itu. Saya kasih langsung. Teman, nggak apa-apa Bang Jos, dibuka aja meja. Nah, ini Bang Jos, kan saya juga baru dengar nih klarifikasi kemarin di kantor kejaksaan kan gitu, penyerahan berkas perkara tekniki kan gitu, bahasanya bahwa kita belum tahu kapan untuk dimasukkan ke pengadilan. Apakah itu standar seperti itu, Bang Jos? Nah, ini berbahaya. Maka besok kan bebas aja nih kita. Gitu. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jaksa buat kejahatan. Makanya kalau sudah masa status tahanan di tingkat penuntut umum dan dalam ini jaksa, ya di tanggal 2 kemarin, ya keluar dia aja, gitu. Ya kan? Kalau tidak, meminta ketua pengadilan mengeluarkan status tahanan kota atau tahan rumah untuk dititip di rumah tahanan negara atau rutan. Gitu. Jangan dibalik hukum Indonesia. Maka saya bilang hari ini mungkin negara harus membentuk lembaga atau akademi hakim. Ya, setelah itu akademi jaksa.
Ya, bila perlu akademi penyidik. Karena udah hancur ini Indonesia ini dibuat hukum Indonesia. Tidak ada rujukan hukum, mereka buat semaunya otak mereka aja tuh, iya kan? Sedangkan bertentangan dengan KUHP. Makanya kalau KUHP soal masa penahanan hanya ada di pasal 24, 25 dan pasal 29. Pertanyaannya kasus Nikita ini kasus di bawah 9 tahun atau di atas? Iya kan? Pasal 3 dan 9 aja pasal 4 tahun. Maka dia harus keluar dulu, dibebaskan ini hukum, jangan dibalik. Gitu. Itu seperti itu. Saya pastikan tuh eksepsi dikabulkan tuh. Iya. Oke, kenapa pihak NM nggak pra-peradilan saat proses masih di polisi? Kan bisa gelar perkara saat penetapan. Jadi jangan sampai sudah P21 yang dipaksakan ini dan sudah terlanjur gitu, Bang. Ya, kalau memang sudah P2 kalau praktik kan sudah tidak bisa lagi kan sudah P21 dari tanggal 28. Makanya dari kasus ini dari awal kan saya kan kritik sedikit tuh. Cuma saya tidak mau sentil-sentil. Saya bilang harus menguji segala. Ya kan dulu kan orang ditahan dulu baru praktik. Sekarang kan sejak lahir putusan MK itu kan tersangka pun bisa praktik. Nah, pertanyaannya kalau kemarin praktik yang pasal 368 pasti dikabulkan. Tapi kalau sudah tidak praktik lalu kasusnya dipaksakan seperti ini, pasalnya dirombak-rombak seperti rombak ikan di pasar, ya hancur penegakan hukum Indonesia. Gitu. Sudah seperti kasus Peggy Setiawan lagi tuh. Lanjut. Oke, Bang, ini kita kan dari yang awam masalah hukum ya. Jadi begini, Bang, karena barang buktinya itu kan ada 8 buah HP, handphone, satu mobil, uang 3,4 miliar ya. Sedangkan maksudnya yang diambil ini yang diperkarakan kan ini 4 miliar, Bang. Nah, setelah selesai sidang ini terbukti apa tidak terbukti? Apakah semua barang bukti ini akan dikembalikan kepada Nikita Mirzani, Bang? Jadi gini, soal barang bukti kan hal-hal yang nanti dikembalikan kan biasa hakim P1 sampai P3 dikembalikan kepada korban atau sekian sampai dikembalikan kepada hakim. Biasanya membutuhkan hakim. Biasanya kan kalau handphone ada biasa kan barang bukti berupa handphone kan dimusnahkan. Pertanyaan kita, apakah dalam penyitaan barang bukti sejak awal ini ya bisa kami kita kasih dengan yang kasih aja gitu? Tidak boleh. Barang bukti itu tidak ditentukan bahwa penyidik boleh ambil barang bukti, harus ada berita acara. Sekarang kalau saya menolak contoh mobil, bisakah saya punya hak untuk menolak mengambil barang bukti mobil? Boleh. Nanti ada tuangkan berita acara penolakan dengan alasan-alasannya. Negara Indonesia ini kan barang bukti dipaksa aja oleh penyidik untuk ambil demi kepentingan hukum, tapi tanpa sadar berusaha hukum itu sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau di handphonenya Nikita satu kali live aja 1 miliar contohnya, bisa nggak dia dirugikan? Bisa, dia per hari aja 1 miliar, ya kan? Berapa lama dia harus merugi hanya dalam kasus ini? Ya kan? Kan kerugian dari si pelapor tadi sekian, tapi kalau dampak dari perbuatan itu merugikan saya lebih banyak, maka hubungan berkaitan dengan hukum saya paling dirugikan. Nah, ini pertanyaannya, barang bukti bisa nggak diambil senaknya penyidik demi kepentingan hukum? Oh, tidak boleh, tidak semua seperti itu. Nah, nanti kalau hakim pasti akan kembalikan. Ya, hal-hal mana yang harus dikembalikan itu kewenangan hakim. Bisa aja hakim memutuskan dimusnahkan. Nah, lebih bahaya kalau memutuskan untuk memusnahkan. Ya kan? Siap, gitu. siap. Ya, Bang. Drama halu, Cici halu, ada pertanyaan mungkin? Boleh? Cici halu? Nggak ada, cuma ngeramein doang. Lu ngeliatin Cici typing aja terus. Saya kira dia naik ini udah nyiapin gitu ya, sampai terkaget-kaget kita sama pertanyaannya. Oke, lanjut, Bang Long. Oke. Jadi poin utamanya bahwa Niki bisa menggugat apa yang sudah diklarifikasikan oleh kejaksaan bahwa ada yang dirubah pasalnya, begitu ya Bang Jos ya? Iya, saya lihat berita-berita kan pasalnya berubah tuh, termasuk ada tambahan pasal. Dan bagi saya itu tidak boleh, karena tidak rujukan hukumnya. Ini karena ini kasus ini adalah kasus pengaduan. Gitu, Bang. Siap. Sebenarnya kalau menurut Bang Jos nih, kasih kami analisa. Yang dimaksud dengan TPPU itu apa sih? Jadi kan Apakah tidak bisa? ya boleh, kalau kan dalam TPPU kan ada di dalam pasal. Mulai ada kasus korupsi, kemudian teroris sampai ke terakhir kan pasal polisi terakhir itu kan dalam Undang-Undang pasal 2 pasal 4 itu. Itu kasus pidana tapi dengan nominal di atas 5 tahun. Ya kan? Baru bisa itu pidana asalnya. Pidana asalnya apa hari ini? Pidana asal adalah 3 dan 8. Bisakah dituntut TPPU? Pertanyaannya, apakah uang itu hasil kejahatan? Ya kan? Kan tidak. Uang itu dikasih secara cuma-cuma, maka pasal penerapan pasal TPPU tidak boleh diterapkan. Gitu. Kalau pasal TPPU diterapkan berbahaya tuh. Itu dipaksakan itu. Gitu aja, Bang. Nah, terus begini, Bang. Karena kita ini kan awam kan, Bang. Misalkan Abang Blangkon kasih Koko itu uang 4M. Terus misalkan Koko itu pakai uang itu untuk buka usaha misalkan.
unsur pencuciannya itu di mana ya bang ya? Kira-kira ya? Jadi gini, soal pencucian uang nggak ada, pasti penegakan hukum ini kan saya bilang kemarin. Kecuali nih kita waktu dikasih uang tidak taat pajak, ya kan? Contoh kalau saya dikasih 2 miliar, ya harus saya store pajak dulu supaya pada saat tuduhan baliknya nggak ada, kamu kasih cara cuma-cuma. Cuma pertanyaannya, tuduhan TPPU itu yang harus kita bagikan di sini. Apakah memenuhi dalam undang-undang dalam pasal 4? Coba Bang Long, coba baca itu undang-undang pasal 4 ya pasal 2 kalau nggak salah ya, pasal 4. Mulai dari poin korupsi dan segala macam itu. Itu dia bunyinya gimana? Yang pasal poin terakhir. Saya lagi nggak pegang HP satu lagi Bang Jos. Ya, di dalam poin terakhir kan hanya berkaitan kasus pidana. Kan kemarin kan kasus pemerasan tidak tersentuh dengan TPPU. Koko. Tidak ada penerapan pajak kecuali pas kasus pidana di atas sekian tahun. Nah, pertanyaan kita, kasus pidana apa dalam penerapan hukum itu? Tidak dijelaskan dalam penjelasan umum. Maka ini multitafsir. Kalau memang ini multitafsir, maka ahli yang berpendapat. Ya kan? Saksi ahli yang menunjukkan bahwa memang benar ini boleh disangkakan dengan TPPU, tidak punya pencucian uang. Kalau sekarang ini tidak artinya mohon maaf ya. Kalau memang contoh tadi Koko bilang bahwa saya bikin usaha toko, ya kan saya beli barang pasti ada pemotongan pajak, ya kan? Betul. Unsur TPPU tidak terpenuhi, gitu. Jadi makanya saya bilang Bikin simpelnya bang, itu uang akan dianggap dicuci apabila tidak bayar pajak gitu bang. ya, kalau tidak bayar pajak itu salah. Tapi kalau umpamanya ada lalu saya buka usaha, saya beli barang kan pasti kena pajak tuh, ya kan? Tanda kutipnya kan kena dipotong pajak, nah masalah. Nah ini cuma persoalannya pidana pokoknya kasusnya, itu aja, tutup itu, close case, SKF dikabulkan, itu aja pokok. Misalkan saya perluas lagi, uang itu saya pakai beli rumah misalkan bang. Terus di dalam rumah itu kan kalau kita jual beli itu kan pasti ada pajaknya kan begitu bang. Iya. Di notaris langsung potong pajak, ya tidak pernah salah, itu buat TPPU, tidak pencucian uang. Karena apapun rumah pada saat jual beli, ya nanti kan ada pajak bumi bangunan setiap tahun, itu nggak termasuk. Makanya saya bilang pidana pokok kalau tidak terpenuhi, ya pidana pokok, maka TPPU-nya tidak terpenuhi. Ini penyidiknya lagi, maaf, jaksanya lagi terbalik ini cara berpikir hukumnya. Iya kan? Makanya nanti besok kan diuji di pengadilan. Nah, ternyata mereka rubah hilang 368-nya. Ini yang mau buktikan lagi nanti dengan hukum ya, dalam hal pendapat hukum nanti lebih hancur waktu di pengadilan nanti. Sebenarnya kasusnya waktu sidang nanti paling rame nih. Itu aja Koko. Ada nggak batasan? Misalkan Bang Jos kasih aku itu uang, saya belum ngapa-ngapain atau ada nggak batasan dianggap TPPU tidak membayar pajak? Misalkan. Jadi kan paling lama 1 tahun uang itu sejak masuk, iya kan? Satu yang kedua setahun. gini. Sejak Ya. masuk setahun. 1 tahun. Yang kedua gini Koko. Yang kedua, saya memberikan kepada Koko usia saya sudah 18. Si pelapor kan usia berapa? 18 tahun, iya kan? Dia dalam keadaan sadar dan memahami. Kenapa dia mau kasih? Kalau hari itu pemerasan, lapor aja polisi, ini saya diperas. Bukan kasih baru lapor. Maka kejahatan menselihatkan ada siapa? Si pelapor. Iya kan? Dia memberikan dengan niat untuk pidanakan saya. Kan dia udah dewasa tuh. Ini yang saya bilang. Unsur pemerasannya 368 tidak terpenuhi. Pakai pasal apapun tidak bisa. Karena dia udah dewasa. Dia udah memahami. Gitu. Kalau cuma cerita kemarin kan dibilang. Kalau verbal, oh salah. Gitu. Kejahatan verbal itu sudah ada aturannya. Termasuk anak di bawah umur. Ya kan? Wanita, eksploitasi tubuh dan lain-lain. Nah itu verbal atau pelecehan verbal. Ya kalau ini nggak masuk, gitu aja, Koko. Jadi gini Bang Jos, harusnya para penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara itu harusnya mencerdaskan kehidupan kita untuk berhukum di negara kita ini, Bang. Tapi Betul. kalau dibolak-balik seakan-akan ini masyarakat ini dibuat bagaimana caranya biar masyarakat itu terkecoh dengan hukum itu. Jadi bukan kita tambah cerdas, tapi malah kita tambah bodoh dengan apa aturan-aturan yang pasal-pasal yang mereka buat sendiri gitu, Bang. Saya setuju, makanya saya bilang pasal setan, pasal iblis, pasal ngaur dipakai untuk menjebak orang, rakyat Indonesia hari ini sering dipakai. Siapa yang memakainya? Ya penyidik. Sekarang jaksa turut serta seperti penyidik. Ini kan bahaya. Jaksa bisa aja penghentian penuntutan. Undang-undang hukum acara mewajibkan itu. Bukan jaksa turut merubah pasal. Harus jaksa tahu apakah kasus ini adalah kasus pidana khusus yang mana operasi tangkap tangan atau karena korupsi dan lain-lain lalu dikembangkan menjadi TPPU. Kan bukan. Ini kasus pengaduan.
Lalu si korban tadi, korban tadi melaporkan. Tidak boleh pengembangan dari kasus itu. Kalau dipaksa pengembangan, pertanyaannya memang uang itu TPPU. Kan saya langsung melipur rumah. Orang yang kasih secara hukum mengerti dan memahami. Secara klausul pasal dalam 1320 KUHP Perdata, dia sudah dewasa. Dia menjanjikan, udah saya kasih kamu berapa? 4 miliar, 10 miliar, udah kasihlah, udah. Dewasa dan dia paham soal hukum. Tapi jangan dipaksa untuk menjadi pidana, karena apapun itu melanggar hukum. Itu aja dari saya. Jadi kalau memang itu dipaksakan untuk menjadi pidana sangat berbahaya sekali Bang Jos. Ketika di masyarakat itu ada untuk maksudnya misalkan Bang Jos, oke lah saya kasih Koko. Misalkan Koko udah sering gimana kan ada terus Bang Jos kasih. Habis Bang Jos kasih saya dituntut pencucian uang. Padahal itu uang itu baru masuk gitu Bang. Sangat berbahaya. Baru kasih secara cuma-cuma. Baru kasih secara cuma-cuma. Satu. Yang kedua, kita memahami tentang KUHP dulu ya. Barang siapa ya mendengar, melihat suatu tindakan pidana, wajib lapor. Tanya waktu diperas, dia kasih dulu baru dia lapor. Tak boleh seperti itu. Mau dibawa kemana negara Indonesia kalau seperti itu, ya kan? Jadi ini sudah kemana-mana Bang Jaya. Gitu aja. Enggak, ini tanya dikit Bang Jos. Boleh. Kalau saya kan melihat ya, kalau kita lihat dari pendidikan ya, kayak jaksa dia kan ada sekolah hukum ya, sarjana hukum diperlukan, pengacara sarjana hukum, hakim sarjana hukum. Yang saya mau bertanya, apakah di pihak daripada penyidik itu juga setara dengan pendidikan seperti pengacara, jaksa, dan hakim? Jadi gini, soal siapapun dia pendidikan, sekolah, atau dia belajar ilmu hukum, rahasianya ada tuh, ini nih. Rahasianya, buku setebal ini dia hafal dan dia amati, dia baca. Mampu nggak otak mereka isi buku besar ini? Bayangin pasal itu, ada kaitannya pasal lainnya dimengikuti pasal itu. Iya. Kalau memang bisa dipidana, ada pasal tambahannya. Cuma kan nanti kita kopas di pengadilan, contohnya. Satu, yang kedua, tidak semua orang hukum menguasai dan tidak semua orang hukum setiap hari kan dia belajar melihat perkembangan hukum, bahkan tidak semua orang bisa menghafal jurisprudensi. Cuma pertanyaannya, penerapan hukumnya yang dilakukan awal sejak digelarnya perkara, seseorang jadi tersangka bisa nggak berubah dia akhir pada saat P21? Tidak boleh, tidak ada penerapan hukumnya. Maka ini harus apa? Penghentian penuntutan. Itu begitu Bang Dek, jangan dibalik-balik hukum Indonesia. Nah itu kan kita kan orang awam ya, yang boleh dikatakan pengertian hukum ini memang harus banyak belajar. Tapi kalau kita dicontohkan dengan seperti panggung seperti sekarang ini, yang merubah pasal seenaknya aja, itu sekelas artis loh ya. Gimana dengan orang yang biasa-biasa kayak seperti saya, seperti teman-teman, itu dengan mudah banget. Jadi Bang Black, ya ini keep ya nama penyidiknya. Ini di wilayah hukum Jakarta Utara. Si orang security mau tuntut dengan pencurian dan keberatan, sedangkan dia cuma penjaga. Debat pasal dengan penerapan hukum, hanya kasihnya dihentikan. Bayangin loh, kalau memang hukum seperti itu, pasal diterapkan kepada orang saja, yang mana pencurian dan keberatan tidak ada pembongkaran, tidak ada perusahaan pagar, pintu kantor, tapi dia berdiri dan dia tulis pasal itu. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia? Ini yang orang seperti itu, apalagi sekelas kita hari ini aja, ya, yang mana banyak juga orang-orang petinggi di atas kenal dia. Iya. Tapi dia aja mau jadi korban kriminalisasi, lalu korban penerapan hukum dan perbuatan sewenang-wenang, baik itu jaksa dan penyidik. Lapor aja mereka berdua ke badan pengawas, diselidiki bagaimana sampai bisa terjadi perubahan pasal, iya kan? Kan mereka punya tempat dilaporkan ada, selainnya pernah nanti Google mereka, gitu. Makanya saya bilang negara ini siapa yang harus benar lurus di negara ini? Hakim, gitu. Supaya kalau anda tetapkan pasal salah ke saya gugat kepolisiannya, ganti rugi ya. Karena contoh saya di framing bahwa saya sebagai seorang pemeras, tiba-tiba pasalnya hilang, ya saya gugat. Gitu, ada berapa jurisprudensi gugat terhadap suatu peraturan. Kalau hakimnya lurus, maka negara maju. Makanya sebenarnya ini ada suatu pikiran saya, jaksa dan polisi tidak boleh menikah, supaya jangan intervensi tentang jaksa, hakim dan polisi tidak boleh saling menikah. Dulu Angkatan Laut, TNI tidak boleh menikah dengan polisi, sekarang boleh. Kenapa tidak boleh? Karena supaya proses hukum dan proses penegakan hukum dan keamanan negara itu tidak terganggu. Sekarang kita lihat jaksa dan polisi menikah, ya kan? Iya. Ngaco kalau sama-sama itu. Maka sudahlah intervensi dari istri lewat suami.
Hukum jadi apa? Jadi rusak. Belum lagi intervensi soal uang dan finansial dan lain-lain. Sekarang hadiah mobil terbaru. Suap bukan dengan uang, Pak. Kasih isi aja di kartu nanti gesek. Iya kan? Bahkan mungkin tanda kutipnya barang-barang berkelas. Gitu aja Bang Black. Iya, Hukum iya, kalau iya, hukum oke. berbelakang soal hukum. Oke, itu mungkin bebas Bang Bebas tuh mau ngomong. Oke, selamat malam Abang Yos dan semua yang ada di atas. Ketemu lagi nih Bang Tapi- Bebas Narkoba. Sudah lama nih saya live. Bang Yos tadi ada bilang akan disekolahkan akademi untuk hakim, jaksa, dan penyidik. Jadi menurut aku ini Bang Yos seperti meragukan kualitas mereka ya. Sangat bagi saya sekarang untuk saat ini. Karena mohon maaf, saya lihat langsung itu bukan dari Mr. Google pula pasalnya. Iya kan? Kita lagi duduk nggak buka buku, buka di Google. Kalau sekarang buka Google, bagaimana mau penjelasan pasal lainnya? Dalam 36 contoh ya 368, 369 ada pasal yang menguatkan di dalam pasal 36 seterusnya itu tidak boleh bertentangan dengan 367. Apa itu poin 367? Nah, pasal-pasal itu jelaskan sesuatu yang tidak bisa dipidana. Gitu. Makanya saya bilang, kalau hari ini proses penegakan hukum tidak dengan sekolah dalam akademi hakim contohnya, hakim ngaco hari ini. Akhirnya apa? 60 miliar bisa membeli harga diri hukum. 5 miliar bisa memvonis turun dan segala macam. Solusinya ada akademi, Mas. Akademi hakim harus dibuka. Negara mengeluarkan uang, mengucurkan uang. Akademi imigrasi ada. Kenapa hakim nggak ada? Harus dibuat supaya hakim itu netral. Sejak dia direkrut menjadi akademi, itu keluarnya langsung sarjana hukum. Bisa menjadi hakim muda. Supaya apa? Kita bisa lihat kualitas hukum Indonesia ini baik. Kalau tidak dari sekarang, ya hampir apa kapanpun di Indonesia biasa-biasa aja. Maksudnya, saya meragukan hakim karena banyak kasus. Gitu aja, Bebas. Jadi seperti ini Bang Yos ya. Kalau menurut aku bukan dari kualitas Mohon izin bang, mohon izin bang. Iya. Mohon izin. Jadi gini bang, kita ini bukan menyudutkan atau menyoalkan tentang masalah itu. Jadi gini, dikarenakan ada berita bahwa ada orang disangkakan selama 2 bulan lebih, gitu loh, hingga akhirnya image yang kebangun ini, itulah yang terjadi bang, gitu loh. Jadi bukan Bang Jos menjas, enggak. Jadi ada berita bahwa orang dilekatkan permasalahan hukum, tapi bisa dirubah seketika. Iya. Jadi Bang Bebas juga harus paham itu. Bukan saya Bang Jos itu menjas bagaimana tentang kejaksaan, kepolisian dan pengadilan gitu loh. Iya. Kita harus paham ke situ, duduk dulu Iya, masalahnya. Iya, jadi saya mau bilang seperti ini ya. Saya tidak pernah ragu dengan kualitas hakim, jaksa, dan penyidik. Saya yang mau katakan seperti ini, bahwa jaksa, penyidik, dan hakim menurut saya mereka kualitasnya tidak perlu diragukan. Karena kalau kita bicara nasional, ruang lingkup nasional ya, kita coba bertanya, instansi mana di negara ini yang bersih dari korup? Menurut aku nggak ada, ya. Jadi aku pernah mempelajari sistem melalui sosmed ini di Google ya. Sistem ini ibaratkan seperti mobil ya. Ada ban muka, ban belakang, ada setir, ada mesin ya. Jadi menurut aku yang salah ini sistem ya. Bagaimana sebuah kendaraan bisa berjalan mulus apabila ban muka tidak selaras atau ada yang kempes? Bagaimana mobil bisa berjalan dengan mulus apabila mesinnya rusak atau bahan bakarnya rusak? Jadi kira-kira seperti ini ya. Menurut aku sistem ini yang harus diperbarui, bukan harus disekolahkan hakim. Menurut aku hakim, jaksa, dan penyidik. Bang Bebas, saya luruskan ya. Ini ada yang kita nanti kembali ke topik dulu. Satu, eksekutif yudikatif legislatif aja sudah saling intervensi, ya kan? Contoh, presiden punya kewenangan nggak mengatur DPR ini? Punya, dan sebaliknya. Contoh kalau undang-undang dibuat, bisa nggak kalau tidak disetujui oleh DPR, maka undang-undang itu tidak berlaku. Demikian pula sebaliknya. Undang-undang yang dibuat oleh DPR, apabila disetujui presiden tidak berlaku.
ya kan? Lebih buruk lagi, kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka hari ini intervensi pula hakim-hakim agungnya. Nah, kalau ngomong sistem tadi, memang 3 pilar tadi yang di atas yang mengatur bangsa Indonesia ini, itu yang harus diperbaiki. Tapi kita kembali ke topik dulu, supaya jangan Gini, kita menjauh. Artinya, kalau kita bicara soal gini, Pak. hukum tata negara, pasti kan kita terlalu jauh lagi dari topik kita. Artinya Bang Host juga kontrol supaya kita fokus di topik Siap, kita. siap. Bang Bebas, gini Bang Bebas. Kalau untuk memang sebetulnya sebelum Bang Baik belum sebentar ya, harap untuk kembali di tema yang kalau Ya. di luar dari konteks tema, maaf ya, jangan usah dibahas di sini ya, bukan kita bermaksud menghalangi ya. jadi dengan tema ya. seputar ini aja, seputar Penerapan masalah hukum case yang saya Nikita ingin Mirzani. besarkan sekali lagi, ya sekali itu ya. Jangan diulas lah kalau hal yang tidak penting untuk kita bahas. Kita berkomal bukan untuk membahas masalah mekanisme pengadilan hukum negara, ya begitu. Ya silakan lanjutkan Meng-Host. Siap. ya seputaran ini aja, seputaran Nikita dengan case-nya yang terjadi dengan perubahan pasal yang sedang kita bahas ini sekarang, perubahan pasal. Apa yang akan kita lakukan sebagai pendukung Nikita yang ada sekarang di sini sebagian besar? Itu sih Bang Bebas. Kita sedang bertanya dengan Bang Jos yang banyak mengerti masalah hukum sedikitnya gitu. Silakan Bang Bebas. Seandainya Bang Jos ditarik, seandainya nih ya insya Allah mana tahu benar, ditarik untuk berkan atau berkolaborasi dengan Bang Fahmi, apa yang akan Bang Jos lakukan untuk membela Niki? Pertama-tama itu saya berharap ya, karena sudah lama saya tidak pakai toga tuh. Ya, itu aja. Bukan karena saya tidak pegang kasus, saya di sini beberapa perkara perdata di beberapa luar daerah. Ya. Tapi kalau Bang Fahmi, saya siap sudah kalau Bang Fahmi hubungi saya pastikan saya gabung dengan beliau. Dan kita ramaikan panggung penegakan hukum, ya. Kita akan pasti bertanya soal ahlinya itu. Bagaimana ahli bisa memberikan pendapat hukum lalu pasal seumurnya dirubah? Kalau pasalnya pendapat hukumnya itu berubah karena pendapat ahli, maka itu wajar. Tapi berubahnya pasal penerapannya atas pendapat daripada penyidik dan jaksa itu kejahatan. Gitu. Tidak boleh. Karena mereka itu bukan bertugas untuk melakukan seperti itu. Mereka bertugas bagaimana dua alat bukti untuk menetapkan seseorang ditetapkan tersangka. Mereka bertugas bagaimana menghentikan penuntutan atau melanjutkan penuntutan untuk P21. Tapi kalau mereka dengan otak berpikir mereka secara pribadi sebagai penyidik dan jaksa, lalu menerapkan pasal tanpa mengabaikan ahli, itu kejahatan. Harus ada ahli yang bikin pendapat hukumnya. Baru itu menjadi salah satu alat bukti untuk menguatkan pasalnya berubah. Gitu. Makanya ini sebenarnya menarik ini kasus ini. Ini kan adrenalin orang pidana ini sebenarnya. Gitu aja Bang Delong. Siap. Iya, makanya saya memang agak gregetan gitu dengan permasalahan Niki ini gitu kan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan kan gitu ya. Kalau saya kan sebagai pendukung fans Nikita Mirzani kan cuman ingin bersuara paling bisa kan begitu. Nah, setidaknya dari pengamat hukum apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Biar tidak semena-mena nih orang ditetapkan tersangka terus tiba-tiba tersangkanya itu dirubah prosedurnya kan begitu. Itu apa yang harus dilakukan kan gitu. Makanya tadi saya bilang tadi, ini mereka melakukan perbuatan melanggar hukum hanya ada di dalam pasal 1 KUHP. Mana rujukan hukum yang mengatur boleh pasal berubah? Tidak ada. Kalau sudah P21 berturun sampai pasal 368 sampai pengadilan. Tidak ada rujukan hukum. Satu buku tebal besar ini pun, ya bahkan buku-bukunya lain saya baca tiap hari ini, nggak ada satu rujukan hukumnya. Maka ini kejahatan dilakukan oleh mereka gitu. Makanya saya bilang, seseorang dianggap tersangka itu minimal 2 alat bukti yang sesuai 184, ya kan? Kalau seseorang itu dilimpahkan menjadi terdakwa oleh jaksa penuntut umum yang dianggap berkasnya lengkap itu harus dilimpahkan dengan cara yang sama sejak dia ditetapkan tersangka tadi dengan 2 alat bukti dengan pasal itu. Tapi pada saat sudah injury time, sejak terdapat tersangka, katanya mau register, bahwa tiba-tiba pasal berubah, ini kejahatan. Yaitu pertanyaannya, apakah dibenarkan bahwa itu boleh diakan? Tidak ada satu rujukan hukum kecuali kasus-kasus pidana, kasus korupsi dan pidana khusus, lalu mereka itu ditangkap tangan atau melakukan korupsi lalu dikembangkan hasil kejahatannya membeli rumah, pencucian uang dan lain-lain. Tapi kalau kasus pengaduan atau laporan polisi langsung oleh si korban, pasal itu dipakai sampai dari gelar sampai pada pengadilan, bukan dirubah seenaknya kepolisian atau penyidik ya. Ini ngaco, tidak ada satu pasal pun. Maka mereka bertentangan dengan pasal 1 KUHP itu sendiri. Gitu Delong.
Siap. Kan tidak ada aturan yang mengatur. Betul, sepakat. Kecuali dibikin lagi gelar perkara khusus kan gitu untuk Ya, harus digelar ulang, tapi bukan seperti itu juga. Karena sudah dianggap lengkap, sudah P21 di tanggal 28 kemarin. Itu begitu. Kasus dihentikan dulu, setelah itu kembalikan. Betul. Bukan kasus dipaksa lalu rubah pasal, saya yang anak bawahnya jaksa. Nggak boleh. Kacau itu. Itu aja, Delom. Belum makan permen kali itu. Kayaknya pihak kejaksaan sama pihak Oke, ada yang lain lagi. Gitu. Ini kita sapa dulu nih Pak pengacara. Halo, selamat malam Pak pengacara. Halo. Selamat malam abang-abangku sekalian. Malam, abang. Izin bergabung bang. Siap abangku. Ini para panutan ini semua ini. Silakan Bang. Awas naik, udah kena. Seratusan kak, seratusan. Ini hanya 100.000 ya kak. Nih 100 kak, yang ini kak bagus nih kak, 100. Yang mau langsung di screenshot langsung dikirim ya kak. Kayak gitu. Nih 100-an. Ini modelnya sama. Ada yang hitam, ada yang coklatnya. Yang mau langsung di screenshot kak. Cara pesannya ke DM kak. Di screenshot udah gitu. Di screenshot udah gitu langsung DM kak. Screenshot langsung DM ya. Screenshot langsung DM. Ini ada 2 warna ya kak. Nanti dibilang aja mau warna apa. Langsung di screenshot kirim DM. 1, 2, 3. Yang ini tas memilihnya juga. Kalau yang mau langsung screenshot kak, kirim DM. Dari Muslim juga. Yang mau di screenshot langsung kirim ya kak, langsung kirim ke DM. 1, 2, 3. Yang ini tasnya cocok, bisa ngantor kak. Ada yang mau langsung screenshot kirim DM kak. 1, 2, 3. Ini sama yang warna putih tadi kak. Ada yang mau? Ada 2 warna. Ini sama kayak yang tadi, cuman warnanya ada beberapa. Ada warna hitamnya juga ya kak. Hitam. Ini ada gradasinya. Gradasi warna ungu. Mau yang mana kan langsung di screenshot aja. Langsung kirim ke DM. Screenshot langsung kirim ke DM. Apa ini tunai? Hah? Ambil mobil. Nih. Oh, gua kemana? Ini ada gradasi warna pink juga. Kakak mau yang mana langsung screenshot langsung kirim ke DM ya kak. Nggak bisa DM bisa kak. DM aja langsung kak. Nanti kita tuh berapa? Ini 100 ribuan kak. Semua 100 ribuan. Bahannya bagus ya kak. Ini harganya 100 ribuan. Nggak bisa kak. Bisa di DM kok. Nanti kita tinggal terima. Nanti kita balas. Tuh 100 ribuan kak. Langsung di screenshot kirim DM ya kak. Tas mau ke kondangan bagus nih kak. 100 ribu. Kita jual ya kak 100 ribu. Bisa COD? Nggak bisa kak. Bisa COD nggak kak No? Langsung transfer ya kak. Makanya screenshot kirim DM. Nanti kita minta alamat. Jadi kita lihat dulu ongkirnya. Terus nanti langsung kita lihat ongkir. Langsung kita kasih nomor rekening. Langsung dikirimkan semua kak. Jangan sebut nomor rekening. Maaf kak. Nggak COD. Mau yang ungu, yang ini kak, screenshot aja langsung kirim ke DM.
Dapat kotak nggak kak? Enggak kak, kita nggak ada kotak. Kak. Nih langsung screenshot. Kak. Ya. Mau yang kotak. Mau yang kotak. Yang kotak yang ini kak. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam. Kakak mau yang mana, screenshot aja, langsung kirim nanti ke DM. 100 ribuan ya kak. 100 ribuan kak. Iya yang pink, screenshot aja kak yang pink. Langsung kirim ke DM. 100 ribu. Hitam putih zebra nggak ada kak. Hitam putih zebra nggak ada. Iya, nggak ada keranjang kuningnya kak. Ini nggak ada keranjang kuningnya, makanya kita suruh screenshot. Kakak screenshot, langsung kirim ke DM. Kakak mau yang mana gitu. Nih, ini yang kotak. Ada yang warna hitam, ada yang warna coklat. Nah, ini warna nude-nya. Hanya 100 ribuan, barang nggak cacat kan kak? Enggak, ini nggak cacat kak. Bagus kok warnanya kak. Bagus warnanya, masih bagus warnanya, masih bagus barangnya kak. Itu enggak, itu bilang asli. Guys, jadi ini tuh barangnya yang kemarin aku jual live streaming ya. Kemarin aku jual live streaming, terus sekarang udah nggak dipakai dan ini masih new semuanya. Masih tuh, bagus. ini masih ada tagnya. Nggak dipakai, masih ada tagnya. Ini masih bagus sama sekali, bagus banget dan nggak ada cacat sama sekali. Ya, Nggak bisa kirim apa? Bisa kak, kirim aja langsung DM aja, nanti kita terima, nanti kita balas. Makanya kakak screenshot dulu. Mau warna apa? ada yang mau borong Ada yang mau borong? semuanya. Gak usah. Berarti Bilang aja, udah habis, udah yang mau borong semua. udah sold out semua ya guys. Udah sold out. Itu dulu aja, cukup nggak? Susu, 25. Aku nggak ngomong dari tadi. Harusnya dipojokin nih. Iya tuh biasanya kebanyakin tuh. Ada berapa tuh di sini? Jadi yang itu Udah lagi kayak nih. Sama. Kayak gini mau nggak? Soalnya ini. Ada yang mau beli soalnya. Ayo mana? foto pegangin. Apa ini? Itu 2, 3, 4, Gue dapet deh. Udah, itu udah mau dibeli. Iya, tadi aku udah ngomong sih tadi kak, nggak ada yang komen lagi, nggak ada yang komen. 2, 3, 4, 5, 6. Iya, gue itu caranya. Karena ini masuk, kalian nanyain. Dah, ini 7. Aduh. Ini ada 2, ini ada 2 kan? Ini semuanya mbak. Itu buat tante mau nggak ya? Iya, tawarin. Yang 200 ribu yang sama. Ini markana. Apa tuh kan? Ada sama Arifin baik sama gue jahat. Siapa nih? Ya makanya tadi Ripin pulang apa? Si cantik dan baik hati gitu kan. Kalau kamu, Pita! Itu kan seperti gua tuh seperti ini kan. Sakit ya. Ini apa
apaan sih? Kamu kalau siapa sih suami kamu? Yang mana? Ini yang merah. Kas merah. Iya, suami kamu. Tadi bilangnya bukan marah nanti. Satu. Ikut-ikutan. Nah. Kalau yang nggak dapet yang ini, Yang ini dia. Kit video yang itu. Kit dia minta video yang buat apa Kit? Kit. Kit. kita, ini suara yang kita. Kita panggilin dong. Jangan di sini deh, jangan di terang. Ini kan jadi geser. Tuh, susunya udah ada tuh. Kita tanya Aji itu mau Aji. Ngomong apa? Ngomong apa, Teh? Aku ngantuk banget. Lagi main. Aji kalau ngantuk tadi ada belajar kamu loh. Kamu mau ke apa? Bobo di rumah kemulan tuh. Kemulan rumah. Bobo. Matiin aja kita. Live-nya. Udah dulu ya guys, bye bye.